Halo Pak, ada seorang terapis bernama Efren Saldivar yang membantu pasien mati lebih cepat. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita soal seseorang, dia ini bernama Efren Saldivar. Orang ini tuh bekerja di bagian medis atau orang kesehatan lah. Nah, biasanya kalau orang kesehatan itu kan kerjanya shift-shiftan kan. Ada shift malam atau shift siang. Nah, kadang pas lagi shift, kadang kedapatan sepi, tapi kadang juga suka kedapatan rame, bahkan hektik. Nah, di sini yang dia lakuin itu adalah menghabisi nyawa pasien dengan alasan mengurangi tanggung jawab dia pas lagi jaga shift biar nggak keteter. Kayak, duh capek gue banyak bener pasiennya, gue habisin aja kali ya. Iya guys, kata dia tuh gitu. Dia ngerasa pas lagi shift itu tuh suka kekurangan staff. Jadi daripada ribet, kayaknya gue habisin aja deh. Oh my god. Nggak tahu ya, itu tuh alasan dia sebenarnya atau bukan. Tapi dia pernah ngaku yang kurang lebih begitu. Oke guys, jadi gini ceritanya. Nama dia adalah Efren Saldivar. Media menyebutnya dengan julukan Angel of Death, yaitu malaikat maut. Dan gilanya, julukan ini nih bukan cuma julukan sensasional media doang. Ini adalah gelar yang dia sematkan buat dirinya sendiri. Dia lahir pada tanggal 30 September 1969 di Brownsville, Texas. Orang tuanya yang bernama Alfredo dan Isaura pindah ke Amerika supaya anak-anak mereka ini bisa lahir sebagai warga negara AS. Lalu nggak lama keluarga ini pindah lagi ke Los Angeles. Ayahnya waktu itu bekerja sebagai serabutan dan ibunya adalah seorang penjahit. Nah, waktu SMP, Efren itu tuh adalah tipe anak yang ekstrovert dan cukup pintar gitu di sekolahnya. Tapi begitu pas masuk SMA, semuanya itu berubah. Dia jadi waktu itu tuh kayak kelebihan berat badan gitu loh, sehingga dia ini susah bergaul dan mulai kesulitan sosial. Mungkin kayak dia tuh ngerasa insecure gitu ya, sehingga membuat nilainya ini jadi jatuh drastis sampai akhirnya dia ini nggak lulus SMA. Pekerjaan pertamanya waktu itu tuh di supermarket, dan dari situ dia malah ketahuan sering nyolong barang. Terus gimana ceritanya kok dia ini bisa masuk ke dunia medis? Jadi gini, waktu itu tuh dia ketemu sama temannya yang lagi belajar di sebuah sekolah bernama College of Medical and Dental Career di North Hollywood. Nah, alasannya si Efren ini tertarik buat masuk ke situ bukan karena panggilan hati atau mau menyelamatkan nyawa orang, bukan. Tapi kalau menurut penulis investigasi yaitu Paul Lieberman dari LA Times, Efren ini tertarik buat masuk medis karena dia ini suka sama seragamnya. Kalian ada nggak sih yang kuliah ngambil jurusan karena suka sama seragamnya? Kayak, kalau gue nanti lulus di sini, terus gue nanti kerja di situ, seragam gue pasti nanti bagus deh. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, berarti kalian ini sama kayak Efren. Karena katanya si Efren ini kayak gitu. Oke lanjut, tahun 1988, di usia 19 tahun, dia lulus setelah setahun belajar dan langsung dapat kerja sebagai respiratory therapist, semacam terapis pernapasan yang biasa nanganin pasien dengan alat bantu napas, ventilator, dan sejenisnya. Di Glendale Adventist Medical Center, dia kerja shift malam di mana staf lebih sedikit dan pengawasannya ini jadi lebih longgar. Nah, dari sinilah semuanya ini bermula. Waktu itu tuh para staf di rumah sakit ini mulai ngobrol-ngobrol begini. Kenapa ya pasien yang kondisinya udah kelihatan stabil dan bahkan membaik, tapi tiba-tiba kok malah meninggal ya pas Efren ini lagi jaga shift malam? Seolah nih bercanda gitu loh. Padahal sebenarnya maksud kalimat itu tuh serius tapi dibalut sama bercanda. Ya nggak mungkin kan, kayak mau nuduh langsung gitu. Jadi waktu itu tuh ada salah satu kasus yang paling sering disorot sama media tahun 1996, yaitu tentang kematian Salbi Arsatrian, seorang imigran Armenia yang usianya itu sudah 75 tahun. Dia masuk rumah sakit karena sesak napas parah. Tapi kondisinya ini waktu itu tuh sebenarnya tuh sudah mulai membaik. Bahkan udah bisa napas sendiri dan bahkan tuh orangnya udah bisa makan sendiri. Tim medis yang lain ini udah optimis nih kalau dia nih besoknya tuh bakal segera pulang gitu. Tapi 3 hari kemudian dia ini malah ditemukan sudah meninggal di kasurnya. Oke lanjut, waktu itu tahun 1997, ada rekan kerja Efren namanya Bob Baker. Nah si Bob ini waktu itu tuh niatnya cuma mau ngerjain Efren buat lucu-lucuan. Ya mungkin kan berteman gitu ya, biasa lah ya bercanda-bercanda di tempat kerja. Nah si Bob ini nih ngebobol loker pribadinya si Efren di rumah sakit. Tapi niat awalnya tuh beneran bercanda, justru dia yang malah dibuat kaget.
Karena pas dia buka lokernya gitu ya, dia temuin di dalam sana malah justru tuh bukan hal lucu. Dia nemuin botol-botol morfin, obat suksinilkolin chloride, dan sejumlah jarum suntik yang harusnya nggak ada di loker pribadi seorang terapis pernapasan. Bob di sini tuh kayak bener-bener kaget gitu loh. Dia bingung dan sebenarnya dia tuh pengen banget buat ngelaporin walaupun dia sempet ragu buat lapor. Soalnya kan dia sendiri masuk ke loker orang itu kan secara ilegal ya. Tapi akhirnya setelah dia pikir, ya udahlah, dia juga udah nggak tahan sama kecurigaan dia. Ya udah, akhirnya dia lapor. Nah, kejadian itu tuh dilaporin sama dia di bulan April 1997. Tapi sayangnya, laporan ini nih nggak langsung memicu investigasi besar-besaran. Karena pas dicek secara statistik, nggak ada lonjakan angka kematian yang mencolok selama shift Efren waktu itu. Ketika dibandingin dengan terapis lainnya. Jadi kayak angka kematian pasien pas shift Efren dan shift rekan yang lain itu nggak terlalu beda jauh gitu loh. Oke lanjut, kita maju sampai ke Maret 1998. Kepolisian Glendale tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang identitasnya itu nggak pernah terungkap. Waktu itu tuh sekitar tanggal 16 Februari. Nah, si penelepon ini nih bilang, katanya, "Halo Pak, ada seorang terapis bernama Efren Saldivar yang membantu pasien mati lebih cepat." Kata si anonim itu tuh itu. Loh, agak kaget dong pasti ya, anonim nelpon tiba-tiba seperti itu. Dan untungnya banget polisi ini langsung membuka penyelidikan. Dan waktu kurang lebih seminggu, mereka ini memanggil Efren buat diinterogasi. Dan disinilah bagian yang bikin banyak orang itu shock. Efren yang waktu itu berusia 29 tahun, ngaku guys. Dia bilang ke penyidik kalau dia ini udah membunuh 40 sampai 50 pasien secara aktif sejak 1989 sampai Agustus 1997. Dia bahkan cerita kalau dia dapat ide itu setelah nonton segmen berita. Kata dia itu kayak semacam acara 20/20 atau 60 menit yaitu tentang seorang terapis Chicago yang juga membunuh pasiennya. Yang lebih mengerikan lagi, dia ngaku kalau ada beberapa terapis lain di rumah sakit itu yang kadang ngasih dia nomor kamar pasien yang butuh disuntik mati. Meskipun klaim ini nggak pernah terbukti secara hukum. Nah, targetnya menurut si Efren ini adalah orang-orang yang udah deket dengan kematian, yaitu pasien yang tidak sadar, pasien dengan status DNR alias artinya keluarga itu sudah setuju kalau pasien nanti udah nggak usah diresusitasi kalau jantungnya berhenti. Ya pokoknya itu yang ngerti orang kesehatan lah ya, atau pasien yang menurut dia itu tinggal menunggu waktu. Nah, hari itu juga tuh lisensinya itu langsung dicabut oleh Badan Pengawas Respiratory Care Board dan dia itu dipecat dari rumah sakit itu. Seluruh staf terapi pernapasan sekitar 40 orang bahkan sempat dirumahkan sementara demi penyelidikan menyeluruh. Nah, ini yang bagian bikin gregetan sih. Meskipun ya, dia itu kan udah ngaku ya tadi itu ya. Nah, Efren ini cuma ditahan 48 jam, terus abis itu tuh dilepas lagi. Kenapa? Hanya karena jaksa ini nggak punya bukti fisik yang cukup buat mendakwa dia. Nah, menurut hukum, ngaku doang itu nggak cukup. Mereka itu butuh bukti forensik yang konkret. Bahwa pasien-pasien itu meninggal karena diracun, bukan karena sebab alami. Jadi ya udah, dia cuma 48 jam doang. Dan disinilah Efren ini melakukan sesuatu yang bikin kasus ini tuh makin rumit. Dia mencabut semua pengakuannya di wawancara televisi. Katanya dia ini ngarang cerita itu semua karena saat itu tuh dia lagi depresi berat dan pengen dihukum mati, kata dia gitu. Jadi kayak semacam bundir lewat sistem hukum, kata dia gitu. Tapi guys ya, kalau menurut kalian ya, itu tuh emang dia beneran mau bundir apa akal-akalan dia aja? Ya biar kesannya pas ngaku itu dia posisi lagi depresi gitu loh. Jadi nggak memberatkan hukum dia. Curiga kan. Terus dia bahkan nyalahin si Bob, yaitu si rekan kerjanya yang nemuin obat dia di lokernya. Katanya si Bob ini nih emang benci sama dia dan punya rencana buat menyingkirkannya. Polisi Glendale ini nggak percaya gitu aja sama pencabutan dia. Tapi tanpa bukti forensik mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Kasus ini pun menggantung selama 3 tahun. Lalu Efren ini balik lagi ke kehidupan normal, bahkan sempat bekerja sebagai magang tukang listrik. Oh my god. Oke lanjut, penyidikan nggak nyerah.
Mereka mulai menyisir ulang catatan lebih dari 1.000 kematian pasien yang terjadi selama shift Efren. Dalam 9 tahun dia bekerja di situ, dari jumlah segitu, mereka nyortir jadi sekitar 171 kasus yang paling mencurigakan. Misalnya seorang pasien yang kondisinya sempat kelihatan stabil atau membaik, terus sebelumnya tiba-tiba akhirnya meninggal. Tapi masalahnya, 54 dari kasus itu sudah dikremasi. Jadi ya nggak ada jasad yang bisa diperiksa lagi. Terus dari yang tersisa, mereka ini fokus ke 20 jasad yang belum dikremasi dan digali ulang dari makamnya. Ini cukup menarik secara ilmiah. Mereka itu nyari jejak pavulon di jaringan tubuh yang udah dikubur bertahun-tahun. Pavulon ini nih istimewa karena dia ini bisa bertahan di jaringan tubuh jauh lebih lama dibanding obat lainnya kayak succinylcholine atau morfin. Bahkan, analisis forensik yang canggih yang dipakai buat ngedeteksi pavulon ini sempat dibantu sama teknologi dari laboratorium senjata nuklir, yaitu teknik yang biasanya dipakai buat riset ilmiah tingkat tinggi. Dan hasilnya dari penyelidikan itu, dari 20 jasad yang digali, 6 diantaranya pasien itu berusia 75-87 tahun ditemukan mengandung pavulon dalam kadar mematikan. Padahal menurut rekam medis mereka, obat itu tuh nggak pernah diresepkan buat mereka ini. Lalu Januari 2001, Jaksa Penuntut Umum Los Angeles ini resmi mendakwa Efren dengan 6 tuduhan pembunuhan tingkat 1, lengkap dengan 2 kondisi khusus yang bisa bikin dia dijatuhi hukuman mati, yaitu pembunuhan berencana ganda dan pembunuhan lewat racun. Dia ditangkap tepat saat lagi berangkat kerja sebagai magang elektrik. Terus tahun 2002, lewat kesepakatan dengan jaksa demi menghindari hukuman mati, Efren mengaku bersalah atas 6 pembunuhan tingkat 1 dan 1 percobaan pembunuhan. Dan kata saksi yang hadir saat itu, dia membacakan pengakuan bersalahnya buat masing-masing korbannya. Suara bersalahnya itu nggak kedengeran, guys. Jadi misalnya kayak, saya mengaku bersalah atas titik-titik. Nah, mungkin gitu kali ya. Nah, suara bersalahnya ini nggak kedengeran. Akhirnya dia dijatuhi 7 kali hukuman seumur hidup berturut-turut tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Salah satu keluarga korban, anak dari wanita yang berusia 77 tahun yang ditemukan meninggal di kasurnya, sempat berkomentar di media soal kasus ini. Intinya, dia bilang sampai sekarang rasanya itu masih susah untuk dipercaya kalau hal seperti ini nih bisa menimpa keluarganya sendiri. Shock karena mereka percayakan orang tersayang mereka ke tempat yang seharusnya menyembuhkan, bukan malah membunuh. Lalu, jadi berapa sebenarnya jumlah korbannya? Nah ini, kalau yang terbukti secara hukum di pengadilan itu ada 6 orang, titik. Itu angka yang bisa dipertanggungjawabkan secara forensik. Tapi pengakuan Efren sendiri tuh jauh lebih liar. Tahun 1998 dia bilang ke polisi bahwa dia itu aktif membunuh sampai 50 orang. Dan mungkin bisa jadi di angka 100 sampai 200 kematian. Nah belakangan sejumlah laporan bahkan nyebut dia sendiri tuh kehilangan hitungan gitu loh setelah angka 60. Nah analisis statistik independen memperkirakan totalnya itu bisa aja sampai mencapai 120-an lah. Bahkan sampai 200-an. Tapi itu tuh cuma perkiraan karena mayoritas jasad korban itu udah keburu dikremasi sebelum penyelidikan ini dimulai. Jadi ya kita itu nggak akan pernah tahu angka pastinya. Ya kalau di persidangan tadi ya 6 yang terbukti atau ratusan yang cuma jadi klaim dan perkiraan statistik. Tapi itu jarak yang luar biasa besar guys. Efren. Oke lanjut, terus apa motif yang dia lakuin ini? Jawabannya ini sebenarnya agak aneh dan konyol ya. Jadi di pengakuan pertamanya Efren ini bilang kalau dia ini kesel gitu loh ngelihat pasien-pasien terminal yang terus dipertahankan hidup pakai alat. Padahal menurut dia mereka itu tuh udah nggak punya harapan untuk sembuh. Jadi di sini nih dia bawa-bawa narasi pembunuhan yang dia lakukan itu atas dasar belas kasihan sama pasiennya. Tapi di pengakuannya yang kedua yaitu tahun 2001 ceritanya itu berubah jadi jauh yang lebih ngeri. Dia ngaku kalau dia ini sering membunuh pasien-pasiennya cuma karena dia ini pengen meringankan beban kerjanya saat shift lagi kekurangan staf. Ngaco abis. Ya berarti kalau di poin pengakuan dia yang kedua ini, ya berarti bukan soal ulas asih ke pasien, tapi ini soal kenyamanan dia sendiri. Oke lanjut, terus makin runyam lagi karena dia sempat mencabut semua pengakuan dia di TV.
Dia bilang kalau dia ngarang semua pernyataan tadi gara-gara dia lagi depresi. Jadi sampai hari ini gak ada yang benar-benar tahu motif aslinya dia itu apa. Apakah alasan dia ini karena kasihan sama pasien, apakah dia males ribet pas jaga shift, atau ada alasan lain yang gak ada yang tahu soal ini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!